Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Yang belum sahur mudah-mudahan kuat puasanya ya di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pertama kalinya. Dan saya ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman. Daripada kita berlama-lama, kita berdoa terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mengikuti bimbingan kelompok ini dengan lancar dan dimudahkan dalam kegiatannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya sudah pernah kenal semuanya? Belum. Oke. Kita berkenalan dulu ya. Kita berkenalannya dengan permainan. Oke. Yang pertama dimulai dari saya menyebutkan nama dan juga buah kesukaan. Nah ya. Nanti akan diteruskan oleh semuanya dan setiap orang mengulang dari 1 sampai selesai. Oke, kita mulainya nanti dari kanan apa dari kiri nih? Kita dari kanan. Oke. Saya Ajrul Mustaqim Kedongdong. Ajrul Mustaqim Kedongdong. Iya. Parhan dulu ya. Ajrul Mustaqim Kedongdong, orang durian, acapel. Ajrul Mustaqim Kedongdong, orang durian, acapel, anak melon. Ajrul Kedongdong, Farhan. Ayo Pak. Ayo Pak dong. Durian. Aca apa ya? Anak melon. Rizky Blimbi. Ajrul Kedongdong, Farhan durian, acapel, anak melon, Rizky Belimbing, Rani rambutan. Umi. Ajrul Kedongdong, Farhan durian, aca apel, hana melon, Rizky Blimbing, Hairani Ayo Pak. rambutan, Umi semangka. Selamat. Silakan. Ajrul Kedongdong, Farhan durian, acapel, anak melon, Rizky Belimbing, Hairani rambutan, Umi semangka, Nova, Agis. Saya terakhir nih ya. Oke. Saya apa ya? Kedongdong. Ajrul Kedongdong, Farhan durian, Aca apel, Hana melon, Rizky Belimbing, Hairani rambutan, Umi semangka, apa? Oke, semuanya sudah pada kenal nih kayaknya. Coba kita tunjuk ya satu orang. Coba kamu siapa dia? Namanya? Rizky Belimbing. Rizky Belimbing ya. Rizky bilang. Kamu itu siapa? Melon. Hana melon. Oke. Ya, sudah pada kenal ya? Ya. Nah, saya di sini sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok, kita akan mengikuti bimbingan kelompok. Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan di bimbingan muslim yang memang dilakukan atau diikuti oleh sekelompok orang yang berjumlah 7 sampai 15 orang. Nah, kita sudah melakukan salah satu syarat bimbingan kelompok. Kita berjumlah 7 orang ya, anggota kelompoknya, dan saya sebagai PK jadi 8 orang. Nah, di bimbingan kelompok itu apa sih yang dibahas? Nah, yang dibahas itu adalah yang ada di luar diri kita. Maksudnya apa? Yang teman-teman ketahui di dalam diri teman-teman itu nggak nggak disampaikan di dalam kelompok. Itu beda lagi. Nah, tapi yang diikuti dalam bimbingan kelompok itu adalah yang di luar diri kita. Nah, dalam bimbingan kelompok ada 2 topik nih kebetulan. Yang pertama topik bebas dan kedua topik tugas. Nah, perbedaannya adalah pertama, topik bebas itu topik yang disepakati oleh teman-teman semua. Nah, kalau topik tugas itu ditentukan oleh pimpinan kelompok, oleh saya sendiri. Nah, fungsi pimpinan kelompok itu apa sih? Fungsinya itu yang pertama ada pencegahan. Nah, teman-teman ketika tahu apa daripada pembahasan yang kita akan diskusikan, teman-teman bisa mengetahui dan bisa mencegahnya ketika nanti itu terjadi gitu, di luar sana.
dan juga ada yang namanya prinsip pemahaman. Nah teman-teman paham dan mengetahui bahwa ketika ada masalah teman-teman tahu caranya mengatasi, dan juga itu berkaitan dengan pencegahannya, fungsi pencegahan. Dan yang terakhir itu adalah pemeliharaan. Nah teman-teman ketika ada masalah seperti itu dan sudah teratasi, teman-teman bisa menjaganya agar tidak terjadi lagi. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Oke. Nah di dalam mimpi kelompok tentunya harus hidup ini. Maksud dari hidup ini adalah harus aktif. Nah teman-teman. Nah di dalam mimpi kelompok itu namanya dinamika kelompok. Nah dinamika kelompok itu adalah interaksi sosial satu sama lain. Ketika teman-teman itu aktif berbicara, mengungkapkan pendapatnya, menanggapi satu sama lain, itu namanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok tidak akan terlaksana ketika dinamika kelompok itu tidak terjadi. Nah, ketika teman-teman menyampaikan argumennya, menanggapi pendapat teman-teman bisa terbuka juga pendapat daripada teman-teman dan juga sukarela mengumumkan pendapat. Serta apa yang teman-teman bicarakan itu adalah sesuai dengan konteks yang kita bicarakan, yaitu konteks yang sekarang terjadi. Sampai sini sudah paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Saya beri dua opsi ya. Yang pertama kan tadi ada topik tugas sama topik kerja. Tapi sekarang saya ingin mencoba langsung teman-teman mengikuti apa yang saya inginkan ya, yaitu topik tugas. Gimana teman-teman, setuju atau enggak nih? Setuju. Oke, topik tugasnya adalah yaitu kita akan membicarakan tentang non-Islam yang berburu takjil di bulan Ramadan ini. Karena ini sangat gencar juga di media sosial, di TikTok, Twitter, sebagainya. Nah, ini cukup menarik. Nah, daripada kita berlama-lama, baiknya teman-teman semua bukunya, handphonenya, ataupun barang-barang yang ada di depan teman-teman itu disingkirkan dulu dan kita fokus pada pembahasan apa yang akan kita diskusikan. Nah, sampai di sini teman-teman sudah siap mengikuti bimbingan kelompok? Sudah ya. Ya. Nah, karena topik yang akan kita bahas adalah topik tugas, yaitu topik yang sudah saya tentukan tadi, teman-teman, kita mulai diskusi kali ini ya. Nah, kita akan membahas tentang non-Islam yang berburu takjil. Nah, menurut teman-teman itu bagaimana tanggapannya? Silakan dari teman-teman. Silakan ya. Terkait ini apa dengan Islam yang berburu takjil, menurut saya sih itu cukup booming ya beritanya, nggak cukup lagi emang booming gitu ya. Kayak udah semakin banyak juga konten-konten yang saya nggak tahu itu benar apa enggak, karena saya juga jarang gitu loh kalau buat beli takjil itu terbilang belum pernah. Nah jadi saya kurang tahu kalau di lapangannya gimana tentang non-Islam yang berburu takjil ini. Cuman kalau saya lihat-lihat dari beberapa sosial media itu kan pastinya trending itu yang kayak gitu. Kalau saya lihat dari situ emang kayak wow aja gitu loh, kayak gimana ya, mereka ini non-is tapi ikut berburu takjilnya tuh benar-benar sampai kadang ada yang sampai ludes. Kalau dari konten itu ya, kalau dari konten itu tuh kadang ada yang sampai ludes sampai yang Islamnya tuh nggak kebagian. Saya kayak kurang etis aja gitu kalau kayak gitu. Bagus, tanggapan yang bagus nih dari Hira. Coba dari teman-teman ada yang mau menanggapi lagi terkait topik ini? Silakan. Ini kan menurut apa ya? Kalau misalnya diborong dalam konteks membeli sih, kalau menurut saya ya masih oke-oke aja, karena kan masih banyak juga kan penjual takjil yang lain gitu kan. Makanya kayak ya udah kalau misalnya di situ habis, ya udah ke tempat yang lain aja. Selagi itu dia konteksnya membeli, tapi kan ada juga yang viral tuh, sempat viral dia kayak apa ya, borong takjilnya tuh takjil yang buat dibagi-bagi gitu loh, takjil sedekah. Jadi kan itu sebenarnya bikin viral sih, saya lupa yang kemana, tapi pernah ada yang bahas kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya emang nggak masalah selagi dia konteksnya itu membeli. Tapi kalau misalnya buat ngambil yang takjil sedekah yang di masjid gitu ya, itu mungkin kurang bagus juga ya, karena maksudnya kan mereka kan yang mereka tuh kekuasa gitu ya. Jadi kayak nggak etis aja sih kayak gitu. Kalau misalnya masih membeli agak apa ya, masih bisa di ini lah. Cuma kalau misalnya kayak ngambil dari yang masjid-masjid atau orang-orang yang berbagi itu mungkin kurang. Betul.
ditanggapi lagi. Boleh. Silakan. Ya. Gini loh, kan berburu takjil ya, war takjil gitu. Entah kan tadi kan nonis nih. Maksudnya terkadang kita tuh gimana ya? Kita tuh kadang pengen beli si makanan ini di satu tempat gitu kan, di satu tempat. Tapi kalau kita itu kan makanan kita udah diwaras sama si nonis kan kita tuh udah kebagian gitu kan. Kita maksudnya pasti ada lah gitu tuh rasa sedikit kesal karena emang kita kan manusiawi gitu kan. Jadi kayak kalau emang kamu pengen beli takjil ini gitu ya secukupnya aja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Kita juga pengen nih, apalagi di tempat yang kamu beli semuanya ini nih pelangganan saya loh, favorit saya loh tempatnya gitu. Oke, menarik. Gimana, Nopal? Ya, izin menanggapi ya terkait fenomena yang terjadi ini ya, ada sisi positif dan sisi negatif mengenai nonis yang berburu takjil. Ya memang sisi positifnya emang sangat membantu gitu, membantu pedagang gitu. Karena kan sekalinya dibeli itu langsung diborong gitu kan, otomatis pedagang mana sih yang nggak mau makanannya diborong gitu. Akan tetapi kan dalam sisi negatifnya kan, ini nonis ya, yang berbeda dengan umat-umat Islam, maksudnya ya jelas berbeda. Bedanya kan kalau di bulan Ramadan nonis ke puasa, umat Islam puasa gitu kan. Akan tapi di momen yang momen Ramadan ini kan, jadi takjil itu kan sebuah kelangkaan yang ditemuinya setiap bulan Ramadan. Nah oleh sebab itu kan, jadi kalau misalkan takjilnya itu diborong, kasihan kalau menurut saya, kasihan terhadap orang-orang yang muslim yang mau berburu takjil untuk berbuka puasa gitu. Jadi ya ada negatif dan positif lah gitu. Tapi ya saya sih lebih condong ke kayak yang seperti teman-teman bicarakan tadi ya, alangkah baiknya dibatasi lah gitu untuk para pedagang-pedagang. Ya walaupun tempat takjil itu tidak hanya satu gitu. Namun kan apa yang telah disampaikan tadi atau yang telah ditanggapi, terkadang kan seseorang itu mempunyai tempat favorit yang dimana tempat tersebut kan udah kita ketika tempat tersebut beres blok, kita jarang ada yang mau gitu untuk mencari tempat yang lain gitu. Karena ciri khas atau rasa dari tempat-tempat yang lain itu jelas berbeda dengan tempat yang difavoritkan oleh orang tersebut. Mungkin jadi seperti itu. Oke, silakan ya. Yang tadi yang mengenai tempat favorit itu kan kita juga udah klop lah sama si tempat ini. Nah ketika tempat ini tuh kehabisan takjil, terus kita ke tempat yang lain tuh belum tentu gitu loh rasanya tuh pas gitu di kita, belum tentu rasanya tuh sampai nggak sama sih, belum tentu rasanya tuh enak lah istilahnya gitu. Karena kan sering juga nih kita tuh kalau bukannya jajan terus tiba-tiba kita pindah tempat jajan nih, misalnya beli makan siang pindah warteg gitu. Nah tiba-tiba tuh rasanya tuh entah itu hambar, entah itu keasinan, jadi tuh kayak gimana gitu kalau misalnya tiba-tiba pindah tuh takut zong juga gitu rasanya. Gimana dari teman-teman yang lain? Silakan, Farhan, Aca, Pak Rizky. Iya saya. Iya, silakan. Bener sih, mungkin emang kita tuh punya lidah sendiri, maksudnya taste gitu ya. Misalnya ada satu tempat favorit nih, kita nggak bisa gitu. Kalau menurut saya kalau nggak bisa tuh nggak mungkin ya. Mungkin kayak gini, semisal rasa gorengan, pasti kan yang buat aja kan gorengan, bubur susu atau lain sebagainya. Emang kalau gorengan nih, emang rasa yang melenceng tuh semelenceng apa sih? Kan enggak? Mungkin gorengan satu, gorengan lain. Emang kalau bedanya tuh semelenceng apa sih? Gitu. Sampai kayak nggak bisa banget kah untuk mencari tempat lurus lagi, pasti kan banyak ya kayak tempat gorengan di sini. Menurut saya mempermasalahkan masalah tempat favorit untuk beli takjil itu agak gimana gitu menurut saya. Karena banyak tempat gitu ya. Ya, Dan bisa banyak tempat ada dan takjil itu kan relatif seperti itu aja isinya, bukan yang hal-hal yang sangat variasi banget gitu. Jadi menanggapi ya. Silakan. Jadi gini loh, terkait tempat favorit dan contoh sejenisnya gitu kan.
terkadang kita tuh kayak contoh tadi masalah kecilnya tentang gorengan gitu kan, tentang gorengan di mana memang gorengan itu semua terbuatnya sama kan, ya bahan-bahannya juga sama, bumbunya mungkin sama gitu kan, tapi kadang-kala cita rasa tuh berbeda gitu loh. Kan contoh kecilnya kayak kita lagi ngulek sambal gitu kan, diulek si ini marasnya kayak gini, diulekin padahal sama aja, sama-sama diulek loh gitu tuh, sama aja tempatnya juga sama, tapi kadang emang cita rasa tuh beda gitu loh. Dan itu sih yang membuat kita kayak ini tempat favorit kita tapi udah kehabisan di warung-warung orang Indonesia, kan kita kadang kayak kesel gitu kan, manusiawi kita muncul lah gitu kayak ih gitu tuh dia nih nonis tapi dia nih tapi kita tuh kita nih pengen dulu, tapi nantinya maksudnya kan kita nih punya tempat favorit gitu kan, tapi karena diborong sama nonis gitu kan, kita jadi kayak kesel gondok gitu kan, karena setiap tempat itu memiliki cita rasa sendiri gitu loh. Kan pas-pasan kan di lidah gitu, kadang di tempat ini di mulut kita mah bisa, tapi di mulut kamu kayak itu ini kurang garam gitu loh. Selain daripada yang itu ya, yang apa yang favorit, yang cita rasa yang kayak gitu. Ini kan maksudnya takjil itu kan biasanya adanya cuma di Ramadan. Iya. Nah, Ramadan ini kan bulannya umat Islam gitu loh. Jadi masa bulannya umat Islam tapi apa sih diambil momennya tuh sama yang notis doang gitu Iya, loh. betul. Kayak mereka tuh ya tahu sih ini momen yang jarang, yang emang notis juga pengen, tapi ya kita juga Islam juga pengen, gak cuma kalian doang sampai harus ngeborong takjil kayak gitu tuh bikin kitanya kehilangan momen gitu. Iya. Seperti antara lidah, rasa dan juga momen ya. Silakan Nopal. Ya, itu yang terkait tanggapan yang barusan dikatakan ya, memang benar sih emang berburu takjil atau warung takjil itu momen umat Islam. Makanya Iya. kita semua ini harus notice mengenai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam. Entah itu gerakannya itu dilakukan karena untuk apa ya, dalam arti menjatuhkan, bukan dalam arti menjatuhkan sih ya. Kayak gimana ya? Dalam arti kayak suatu ada permainan gitu. Suatu ada permainan biarin sih umat Islam untuk nggak bagian takbir, biar nanti nyari-nyari kan kalau udah habis kan pasti dia akan apa ya, kecapean gitu kan. Iya. Jadi kan kalau misalkan ada permainan seperti itu kan suatu hal yang bagi saya sendiri itu hal yang tidak patut dihindarkan, dan kita harus apa ya, mencegah orang-orang yang mempunyai apabila niatnya seperti itu ya harus kita juga angkat bareng-bareng gitu. Jangan sampai ya terjadi lagi hal yang sama gitu. Jadi ya mungkin sih seperti itu tanggapan dari saya. Izin menanggapi kembali. Silakan Rizky ya. Iya, dulu. Rizky dulu aja ya. Tadi kan Rizky belum bicara juga. Silakan. Rizky. Ini mau kasih apa? Iya, apa tuh? Temennya apa Pak? Oh Nggak tahu maksudnya tahu gitu, lebih jelas. dalam arti permainan gini kan, semisal ada orang nulis, nah dia kan berburu takjil nih, dia sengaja dalam arti memborong takjil itu. Nah, ketika umat Islam berburu takjil, maka kan otomatis takjil tersebut sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan tidak ada, kan cari yang lain. Nah, kalau semisal ya, emang itu yang gerakan atau niatnya udah diatur, semisal di satu kampung. Nah, satu kampung ada berapa yang jual nih? Ya. Borong semua. Nah, otomatis kan orang-orang yang ada di situ kelabakan gitu. Mau cari di mana nih gitu kan? Mau cari di mana gitu kan? Mau cari di luar ya. Kalau muter-muter kan capek, lagi puasa gitu. Betul. Takutnya ya strateginya semoga mokel di jalan kan gitu. Dan semoga enggak gitu, semoga kuat aja gitu. Takutnya persepsi atau pemikiran dari nonis itu seperti itu. Makanya yang diwanti-wanti gitu, saya berasumsi gitu kan. Takutnya seperti itu. Mau nanggepin itu? Mau nanggepin itu? Ya, silakan. Ini ya, kembali yang tadi Novel bilang, misalkan suatu kampung gitu ya. Kayaknya ini kan bulan Ramadan nih, satu tahun sekali. Terusan jajanan yang dikeluarkan juga kan ini ya, maksudnya ada orang yang padahal kalau nggak lagi Ramadan tuh nggak jualan, tapi pas Ramadan tuh jualan. Alhasil pasti jualan takjil itu membludak, Iya, ya dong. betul. Sering kita lihat nah, yang di jalan-jalan yang biasanya nggak macet, tapi kan yang jual takjil lebih macet karena Iya. yang jual takjil banyak. Gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya kita ini mayoritas, kita ini banyak, Iya. otomatis yang jual takjil itu banyak.
Dan minoritas itu sedikit lah, orangnya di Indonesia itu sedikit. Iya. Dan gak mungkin juga semua orang minoritas ini berbuat takjil. Mungkin yang berbuat takjil itu hanya 1/4 atau setengah atau 1/6 doang gitu. Iya. Ya kan? Gak semuanya orang itu mau berbuat takjil. Jadi kalau misalkan sampai kayak udah sekolah bakat itu terlalu jauh aja sih pikiran kita gitu loh. Terlalu jauh aja menurut saya. Oke. Tadi Rizky gimana tanggapannya? Kayak Sinopal. Iya. Silakan. Agak berat. Iya, masalah kan dalam hidup yang tadi Sinopal katakan kan emang orang itu banyak gitu Pak dari lingkungan kita ya. Karena yang lebih banyak itu kan mayoritas kita muslim kayak gitu Pak. Maksudnya untuk membawa kan itu pasti ada warung-warung terdekat gitu kan yang ada bilang kan ada pedagang-pedagang lain gitu kan yang jual apa adanya takdir itu kan. Yang saya ini apa gitu Anda perlu khawatir dengan takutnya habis takdir itu monolis gitu. Sedangkan warung-warung yang di blok A, blok B gitu kan ada gitu Iya. Pak. Apa terpikirnya ketakutan karena ini Pak ada Iya, gitu. zaman apa ya? Ya sebenarnya itu asumsi kan. Asumsi adalah suatu hal yang bisa benar dan bisa tidak. Saya kan hanya berasumsi dan menggambarkan hal yang seperti itu. Namun misalkan dalam kejadiannya memang tidak apa yang saya asumsikan, berarti asumsi saya itu salah. Ya. Namun terlepas dari itu ya mungkin dari saya sedikit memberi apa ya gambaran untuk mengenai apa solusi dari permasalahan berburu takjil ini. Ya mungkin bagi saya ya solusinya untuk mencegah hal-hal tersebut kita harus apa ya membatasi terkait penjualan kita. Jadi setiap orang kita batasi lah gitu. Entah itu berapa macam takjil yang harus kita beli dalam satu orang. Misalkan ya satu orang cukup 3. Mungkin itu akan meminimalisir kejadian yang tidak serupa gitu. Dan itu juga akan memberikan solusi untuk umat muslim agar kebagian takjil gitu. Jadi ya mungkin seperti itu sih. Silakan. Terkait solusi ya tadi solusi. Bisa juga kalau menurut saya pribadi ya, bisa juga kayak bagi shift gitu loh. Jadi misalnya ada yang buka jam 3 nih kan punya kan mereka ini para muslim ini mual itu di takjil itu ya masih sore-sore lah, masih jam 3-an, jam 4. Jadi kayak ada yang buka jam 3 terus nanti ketika habis masih ada lagi gitu loh yang buka jam 5 nanti yang masih fresh, masih seger lah gitu istilahnya buat yang umat-umat Islam ini. Jadi kayak ganti-gantian gitu loh bagi shift gitu, ada yang siang, ada yang sore, ada yang menjelang maghrib kayak gitu kalau menurut saya sih. Menarik. Silakan Rizky gimana tanggapannya? Ini ya terkait si Rani ya. Iya. Kapannya gimana logistiknya itu? Ya kesadaran masing-masing aja, kesadaran dari pedagangnya gitu loh. Kayak misalnya dia udah melihat situasi nih, oh berarti ini biasanya jam segini tuh ada pedagang ini. Mungkin saya nanti aja sorean biar gak bentrok, biar nantinya nggak apa sih, nggak dilakukan apalagi pokoknya biar ngejaga biar masih fresh aja gitu loh sampai sore tuh kayak gitu. Oke. Bang Toib, ini teman-teman. Ada yang mau menambahkan lagi? Farhan? Gimana Farhan? Ini mau nambah lagi. Silakan. Solusi ya. Solusi Pak. Penambahan aja sih. Kan konteks ini kan nonis berburu takdir ya. Iya. Kita kenapa sih lebih dari awal gitu? Ketika pedagang buka juga kita datang si pedagang baru buka gitu. Jadi biar nggak kehabisan gitu solusinya. Kalau misalkan kayak gitu, Gimana? ya kita lagi puasa ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita beli nih, misalnya orang jual takjil buka stand jam 3. Iya. Nah, kita pakai hibro buka jam 3. Hmm. Mungkin bisa jadi, kayaknya karena kita nggak tahu, ini bisa jadi ya, Iya. asumsi. Bisa jadi, nggak tahan, ini mana kalau lagi apa panas-panas, mokel, itu bisa jadi. Iya. Terusan yang kedua, pas di bawah nih pakai plastik, itu karena masih panas, habis itu mengembun berair, pas nyampe rumah udah lah toy, gitu. Jadi kayak rasanya nggak jadi gimana gitu loh. Mungkin itu sih, kalau solusinya itu mungkin menurut saya mah agak kurang efektif. Tapi baik lagi itu makan solusi. Iya. Iya. Opsi. Ya. Namanya solusi yang lainnya Silakan, Pak. buat pedagang itu mungkin bukannya lebih baik kan asal gitu ya supaya meminimalisir
Pak nonis untuk berbuat keadilan gitu. Ya aku ini ya kalau aku pribadi lebih setuju ke solusinya Farhan sih, maksudnya kalau misalnya kalau dari solusi Rizky bener kayak kata Aca tadi, karena kayak jujur ya pengalaman pribadi aja nih mas, soalnya beneran pernah banget karena kan waktu itu ada langganan ya, terus kayak yang bener-bener enak karena kan kalau beli sore-sore kehabisan tuh ya, aku beli awalan terus kayak enak-enak malah buka puasa gitu. Pernah tapi bukan pas sekarang sih, tapi itu dia pernah kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri setuju sama saran dari Farhan gitu. Atau mungkin itu misalnya kalau mau beli suruh tunjukin KTP. Saya Islam tadi, Jangan ada window. Tadi kan kayak suruh nunjukin KTP kan. Itu tuh gak efisien gak sih gitu, maksudnya gak apa ya? Di saat si penjual ini lagi rame-ramenya gitu tuh disuruh nunjukin KTP kayak gimana ya? Maksudnya lagi rame-ramenya nih, tapi suruh nunjukin KTP satu-satu gitu kan pasti riuh gitu kan, kayak udah sih gitu tuh, maksudnya kayak riuh lah gitu tuh kalau mesti nunjukin KTP satu-satu gitu loh. Udah gitu pedagangnya katanya 2 ya. Gimana Farhan? Karena juga kalau pakai KTP mungkin beberapa nonis yang mungkin nonis juga bisa pinjam ke saudara. Kalau mungkin kan bukan beda. Pakai masker. Kalau buat KTP memperhatikan karena kan takutnya orang tersinggung, jadi kan kayak apa sih beli tajir banget sih KTP, emang kan takutnya ya maksudnya kayak berhasilnya emang segitu gak percaya kan muka gue ini kan kayak gitu takutnya gitu kan, tapi tiba-tiba berapa kan zaman sekarang tuh gampang banget viral kan, takutnya ada orang cium yang kelewatan sampai personal gak ada yang tahu terus udah dijalani jangan ditajir di sini gitu kan kasihan deh jadi gak beli kan gitu. Nah, gimana tanggapan? Ya ditanggapi ya dari saran-saran teman-teman itu menurut saya itu ya bagus, malah tinggal kita penggunaannya atau penerapannya mekanisme dari solusi-solusi yang telah dikemukakan oleh teman-teman sekalian itu ya yang seperti apa gitu. Di sini ya mungkin saya ya semisal kalau misalkan kayak apa yang tadi disampaikan, kayak memberi jam waktu untuk untuk nonis, untuk ini benar nggak? Nah, mungkin kalau misalkan ingin diterapkan seperti itu, kita akan ada jalur koordinasi mengenai hal itu sama entah itu ROS depan, karena kan cakupannya ketika diberi jam itu kan harus benar-benar kita tahu gitu penjualnya yang sebelah mana dan kita akan atur gitu kan. Tapi kan kalau misalkan hanya memberi batasan penjualan terhadap baik itu terhadap nonis maupun terhadap umat muslim, kan kita cakupannya bisa luas. Maksudnya dalam arti luas itu sekali kita katakan misal nih semua ini di sini benar. Oke, baik peraturan kita hari ini untuk menjual takbir kita batasi setiap muslim dan nonis sekian. Tapi kan kalau misalkan dibagi per jam, berarti kan kita akan membentuk sebuah kelompok pedagang. Ini misalkan kelompok jam 3, ini kelompok jam 5 gitu. Jadi seperti itulah mungkin itu bagi saya penerapannya. Sama-sama masuk sih lah, maksudnya sama-sama solusi lah gitu. Jadi ada birokrasinya lah gitu ya. Iya, cuma kalau penerapan itu kayaknya harus ada jalur birokrasi yang agak nanti ada pembagian antar dua pedagang gitu. Kalau misalkan solusinya untuk pembagian, maksudnya membatasi penjualan itu semua pedagang menjual, kita akan menerapkan hal yang sama. Nah, gimana teman-teman? Tadi kita sudah gimana? Mau nambahin lagi Pak? Kita udah solusi buat kamu dengan kalau buat solusi buat dari Indonesia sendiri bagaimana? Sadar diri. Kita memanfaatkan Nah, tuh kata-kataan gimana tuh? Caranya mengisi nonis itu tetap bertahan. Ya, silakan. Menurut saya kita nggak perlu mentingin Indonesia ya. Gimana tuh? Karena ya solusinya kan harusnya itu mah urusan mereka gitu. Iya. Kita mah
meminimalisir dengan ke pedagangnya. Yang kita bisa lakuin ya itu, atau kalau enggak yang bisa kita lakuin lagi ya duluan beli gitu doang. Karena kalau kita mau ngurusin yang nonis satu orang doang, kan nonis itu banyak kelompok kan ya. Apakah kita harus mengumpulkan kelompok satu? Susah itu menurut saya. Jadi kalau untuk pertanyaan sana terkait gimana cara kita mengkondisikan nonisnya atau saran untuk nonisnya, itu tidak bisa ya. Kita itu mah hak mereka. Oke. Tadi kita sudah berbicara banyak juga gitu ya terkait dinamika kenapa nonis bisa rotasi dan juga gimana solusinya selain dari pembatasan jam pedagang, pembatasan siapa yang boleh beli, termasuk juga dari KTP gitu kan, cukup menarik gitu. Berarti kan memang ini urgen gitu kan, dimana ya cukup penting juga gitu kita sebagai umat muslim gitu. Apalagi kan di bulan Ramadan ini memang betul gitu dari teman-teman yang sudah sampaikan. Jadi takjil itu kan nggak setiap hari gitu kan, kalau di bulan lain saya kemana-mana. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang bisa nyimpulkan nggak daripada apa yang kita sudah bahas? Aku dulu. Silakan. Jadi kesimpulannya ya, dari yang saya tangkap pembicaraan ini, sebenarnya fenomena ini tuh kalau misalkan masih dalam tahap wajar alias dalam tahap bercandaan secukupnya, itu tuh nggak apa-apa banget untuk dilakuin, karena ini sangat waktu yang pas lah untuk meningkatkan toleransi antar sesama agama. Kalau dalam jumlah dan batas wajar. Tapi kalau misalnya udah sampai yang tadi asumsinya siapa? Nova sampai berpikir ke sana lah, sampai meluduskan semua ini takjil bikin kita kelabakan sedikit. Mungkin itu akan jadi suatu masalah yang cukup serius yang harus kita kaji. Nah, dan solusi dari teman-teman yang tadi udah dipaparkan itu sangat bagus banget ya. Mulai dari pembatasan pembelian gitu, baik untuk muslim dan non muslim, terus juga ada shift-shiftan gitu, kayak kelompok dagang A jualannya jam 3, kelompok dagang B jualannya jam 4, kelompok dagang C jualan jam 5 sampai nanti. Atau mungkin tadi yang pakai KTP, atau mungkin juga yang kayak saudara Rizky bilang buat kita beli lebih awal, itu semua bagus banget. Dan kalau pendapat pribadi saya sendiri, saya sangat setuju atau mungkin kerasa lebih efektifnya itu yang tadi pembatasan aja sih, di pembatasan pembelian baik untuk muslim maupun non muslim. Karena walaupun kita muslim ya kita juga nggak bisa dong beli semuanya. Jangan karena kita muslim kita tuh ngeborong seenaknya gitu. Karena ya kita juga supaya yang muslim dapat itu sih yang ditangkap Toleransi. Iya. Tapi ini juga ajak untuk toleransi bagus banget sebenarnya. Kalau dalam jumlah batas yang wajar. Dari teman-teman ada yang mau menyampaikan kesimpulannya lagi terkait pembahasan kita? Ada? Ada nih, ayo. Barangkali ada. Silakan, Umi mau. Iya. Ya kesimpulannya ya kita umat Islam juga kalau emang mau war-war kayak gitu kan, maksudnya kan kehabisan karena nonis nih gitu. Ya udah sih gitu kita bareng-bareng aja, kita sama-sama aja gitu. Betul yang teman saya tadi bicarakan bahwa ya itu mah ada pembatasan untuk nonis dan muslim juga gitu. Jangan hanya karena ini acara muslim gitu tuh nonis nih nggak dibolehin akhirnya gitu kan. Jadi kita sama-sama aja, kalau emang Islamnya 3 ya nonis juga 3 gitu. Kita sama-sama aja karena toleransi di negara kita tuh cukup kuat gitu. Oke. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan terhadap topik yang kita bahas ketika teman-teman menjadi pedagangnya ataupun teman-teman sebagai muslim yang sering kehabisan nih dalam berburu tajam? Apa yang akan lakukan teman-teman? Silakan Pak. Ya, kalau saya pribadi ya mungkin yang pertama saya lakukan apabila saya menjadi pedagang, saya membatasi terkait penjualan begitu ke orang umat muslim atau ke non muslim. Nah, apabila saya menjadi pembeli, maka saya juga harus sadar gitu kan. Jangan beli terlalu banyak, karena masih ada umat muslim lain yang membutuhkan takjil tersebut gitu.
cukup ya kita beli untuk sekedar membatalkan saja gitu, nggak usah berlebihan lah. Mungkin seperti itu apabila saya mau ada di situ. Dari teman-teman? No. Kalau mungkin tadi terkait misalkan saya jadi pedagang, saya sama pendapat sama itu. Tapi kalau misalkan saya jadi pembeli ya, saya sebagai orang muslimnya ya, mungkin kalau misalkan udah kehabisan ya saya nggak pasti saya cari lagi gitu tuh. Karena ya mungkin karena saya nggak punya tempat favorit, jadi lanjut aja dulu. Iya, cari lagi aja. Oke. Nah, kira-kira nih pesan-pesan selama teman-teman mengikuti event kelompok ini gimana? Pesan-pesan. Silakan. Kalau kesan yang aku rasain, kesannya seru sih ya. Topik ini kan memang lagi hangat-hangat yang dibicarakan, jadi seru aja gitu membahasnya, dan teman-teman juga ikut berpendapat, berargumentasi, menanggapi dan sebagainya, itu jadi kayak asik banget gitu loh pembahasannya. Terus kalau untuk kesannya, semoga aja apa ya, kita tuh bisa bijak jadi pembeli maupun pedagang nantinya dengan solusi-solusi yang tadi ditawarkan teman-teman. Kalau kita nanti jadi pedagang ya bisa diterapkan, kalau kita jadi pembeli juga bisa diterapkan. Nah, ada lagi yang mau menambahkan pesan-pesan? Farhan atau Rizky? Silakan. Barangkali. Oke, cukup deh. Cukup. Oke, karena udah cukup dan memang dalam bimbingan kelompok itu kan paling tidak minimal waktunya kita mengikuti bimbingan kelompok 30 menit atau 2 menit sampai 1 jam. Karena kita masih kelompok kecil mungkin ya hanya 30 menit saja. Dan menurut teman-teman kita sepakat ini pekan depan kita akan mengikuti bimbingan kelompok lagi atau tidak nih? Iya. Boleh ya? Boleh. Nanti kita coba menggunakan topik bebas ya, Iya. daripada teman-teman yang membuat topiknya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berpendapat satu sama lain dan sesuai dengan bimbingan kelompok itu dinamika harus hidup gitu ya. Jadi teman-teman mengerti betul bahwa inilah yang namanya kelompok, interaksi satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelompok. Mari kita tutup bimbingan kelompok untuk yang pertama dalam ucapan alhamdulillah. Mohon maaf apabila dari PK ada salah-salah kata pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.